Kemudian implementasi pilar Hankam, memperkuat kemampuan pertahanan kita lakukan ini. Nah, kita sekarang selalu senang impor. Presiden sudah mengeluarkan perpesnya itu, kebetulan saya ketuanya, ini kita akan kurangi. Semua kita akan buat sendiri, tentu bekerja sama dengan negara-negara lain. Kita bisa buat kok, di PAL, PT PAL punya, Pindad kita punya, LAN kita punya, you name it, dari Gantara Indonesia kita punya. Mungkin yang high teknologi kita mesti beli dari Amerika, beli dari Rusia, beli dari Cina, tapi kita tidak akan pernah tergantung pada satu negara. Nggak mau, karena kita ngalami bagaimana di embargo itu sakitnya. Ya sorry ya, Ambassador. Ya kita di embargo karena apa, human right issue di tim-tim, tapi di embargo sampai hari ini Special Forces Indonesia Kopassus belum bisa training atau sekolah di Amerika. Ya itu fakta. Jadi kemandirian kita di mana? Ya anak saya Kopassus, bayangin saya terjun di tim-tim tahun 75. Masih umur berapa saya? 26 tahun. Ya. Anak saya lahir baru tahun 80. Sekarang dia masuk di Kopassus lagi. Itu sekolah ke Amerika aja pun susah. Karena dia dari Special Forces. Jadi ini ada dunia ini perbedaan. Jadi saya bilang nggak boleh, Indonesia harus mandiri. Indonesia harus mandiri, tidak boleh didikte oleh negara lain. Kita akan terus bertumbuh. Dia orang meramalkan, World Economic Forum meramalkan, World Bank meramalkan, Indonesia itu akan termasuk 4 atau 5 besar ekonomi dunia pada tahun 2035 nanti. That's your era. Ya, that's your era. Ya, itu waktunya Anda. Kau harus menyiapkan dirimu untuk bekerja di dalam era itu. Kamu harus bangga jadi orang Indonesia. Kamu jangan mau dipecah-pecah. Jangan kita mau dibelah-belah. Saya mau cerita sedikit sama Anda ya. Waktu saya terjun di tim-tim, saya pangkat letnan. Saya nggak pernah nanya sama anak buah saya apa agamamu, apa sukumu, apa, tidak pernah. Saya tanya, kau berani, kuat, siap, siap, udah. Kami latihan berat. Kami terjun. Kami berangkat dari Madiun, ya 220 dari RPKD. Saya di briefing oleh Pak Beni, kemudian saya tahu, dia bilang, para perwira, saya tahu besok pagi kalian akan terjun di tim-tim, karena akan berebut kota Dili, dan saya percayakan perebutan Dili itu pada detasmen ini. Tapi saya tahu di antara kalian besok akan ada yang gugur. Saya bilang, ini siapa sih ini orang ini? Dia pakai bilang ada yang mati, masa RPKD bisa mati gitu? Saya tidak tahu karena peluru itu bisa mati. Karena tidak ada pikiran saya begitu. I'm serious. Terus saya pikir siapa ini orang gitu? Ya kami besoknya ada teman-teman semua terjun. Ya komandan saya Atang Sutresna itu masih titip sama saya payung dia waktu dia diambil air wudhu di Madiun. Kami di marshalling area-nya ada di Madiun. Dia bilang, Hud, titip dulu payung saya ambil wudhu. Ambil wudhu lah, dan itulah wudhu dia terakhir. Karena besoknya dia gugur bersama 20 orang lain. Jadi mereka tidak pernah tanya tuh. Hanya mereka tahu kami terjun ke sana untuk apa? Untuk mempertahankan nama derajat NKRI. Jadi kalian pun, saya bilang tadi, harus juga punya pikiran dalam konteks yang luxury begini. I cannot imagine I'm going to be here today. Berapa anak buah saya yang udah gugur? Mereka nggak tanya itu. Dan mereka nggak tanya agamanya apa, sukunya agama, tanya dia berani nggak gitu. Itu aja. Ada nama saya Ramdoni, saya masih ingat betul, Ramdoni dari Bekasi, Sersan, Komandan Regu, kemudian meninggal, gugur, mau dimakamin, makamin aja gitu, kuburin aja, bukan makamin ngomongnya. Ya ternyata agamanya, saya pikir Islam kalau ada Bekasi, ternyata agamanya Kristen. Saya bilang kuburin aja, cari pendeta, nggak ada Pak, cari, nggak ada, tahu-tahu agamanya bukan Kristen lagi, Advent lagi, persoalan lagi. Tapi itulah yang terjadi. Jadi saya titip pada Anda, anak-anak muda, Anda penerus kami, jangan tiru di generasi saya yang banyak aneh-aneh itu, ya. Yang banyak bohong itu. Jangan, please. Ini nasihat saya sama kamu. Ya.
Apapun agamamu, katakanlah benar kalau benar, katakanlah salah kalau salah. Itu saja pesan saya sama kalian. Supaya negeri ini bagus. Supaya negeri ini bagus. Di kantor saya itu, anak-anak muda banyak kerja, relatif muda. Anda boleh lihat, anak-anak muda 30 tahun dari UI, dari TB, dari semua. Alutsista laut dan turut ditingkatkan, kita akan meningkatkan ini terus nanti. Ini saya pikir kurang jumlahnya, karena sekarang budget kita 0,9% dari GDP, kita pengen meningkat 1,5% dari GDP kita, nanti pada pertumbuhan ekonomi kita di 6%. Ini Anda lihat sini, pemenuhan minimum essential force. Industri pertahanan kita harus kita perbaikin. Sekarang sedang kita jalankan semua ini. Kita bikin sendiri, kenapa mesti kita impor? Kita impor membuat kesalahan, kita impor Leopard. Di mana mau dipakai? Kita perlu tank-tank yang minimum size saja. Tidak mau kita geser. Kapal selam. Kita juga buat sendiri di PAL, PT PAL di Surabaya. Kapal selam ketiga sudah akan diluncurkan tanggal 27 ini. Semua bagus, bisa. Orang Indonesia itu. Implementasi pilar HAMKAN meningkatkan maritime domain awareness. Ini juga Anda lihat. Ini ALKI, next slide. Kalau Anda lihat ini, ada 3 ALKI kita. Ini Indonesia besarin. Ini Pak Jalal ada di sini. Beliau banyak memberikan pencerahan pada saya mengenai laut. Beliau saya selalu undang di kantor, once kita ada bicara soal masalah hukum laut, maka Pak Jalal yang kita minta. Ini mengapa Indonesia menetapkan ALKI? Ini ada semua peraturan perundang-undangan situ, dan itu kalian nanti akan melakukan itu. Kedaulatan kita ini jangan sampai kita jual. Ingat itu. Jadi saya pun bicara sama Tiongkok sama aja mengenai South China Sea dengan Natuna. We make it very clear posisi kita. Tetap berkawan, tapi kita tidak perlu berkelahi. Kita juga sekarang harus waspada terhadap teknologi ini, underwater drone ini. Ini pun sekarang berkembang. Kita temukan soalnya. Ini, next slide. Ini, Anda lihat ini. Teknologi ini sekarang berjalan dengan bagus. Indikasi peluncuran underwater drone juga tak dikenal juga jalan. Kita temukan juga seperti ini. Nah ini sekarang kenapa? Sebagai negara kepulauan terbesar ini masalah kita. Analisa drone RT di perairan Bintan, Batam, Belitung, itu kita temukan. Salah dia, yang nggak salah dia, kita aja yang bego. Ayo dong, kalau kita nggak pertahankan negeri kita, ya orang main sama kita. Sekarang kita nggak mau. Ternyata yang bikin-bikin itu ada juga di kita, di BPPT, tapi tidak diberdayakan. Sekarang kita berdayakan. Next slide. Ini Anda lihat ini, bagaimana tadi mozaik wilayah penelitian Cina di perairan kita. Ya dia bikin, kalau kamu mau rumahmu dimasukin ya dia masukin kalau kamu nggak tahu. Tapi sekarang kita mulai membangun teknologi seperti ini. Langkah mitigasi research itu kita lakukan. Ini orang Indonesia semua yang buat sekarang. Sudah mulai jalan kita. Dari kalian harus bagian daripada mereka ini, peneliti-peneliti Indonesia ini membuat ini sekarang. Di selat yang kita kembangkan sekarang di selat Sunda. Ya kita lihat juga Amerika nanti kan nakal-nakal atau Tiongkok nakal-nakal, ya kita tahulah. Ya walaupun mungkin kita belum bisa bikin banyak, ya paling tidak dia tahu bahwa kita tahu. Ya nanti kita kembangin ke depan. Bagaimana? That's a fact of life. Ya fact of life. Tapi kalau tadi anggaran belanja kita naik dari 0,9 sampai 1,5% dari GDP kita, angka itu akan lebih dari 2 kali dari apa yang sekarang, dan saya pikir kita akan tambah bagus. Mitigasi penempatan sistem deteksi kapal selam ini kita lakukan sekarang, sedang mulai jalankan. Kemudian langkah depan, desain mekanisme pengawasan keamanan laut komprehensif seperti ini. Ikan di South China Sea ini kan ZEE kita buat ini. Saya konsultasi betul sama Pak Jalal mengenai ini. Gimana ini kita buat supaya tidak nyalahi hukum internasional. Ini kan saya tanya pada teman kita dari Tiongkok, saya bilang, kamu recognize Natuna Island is a part of Indonesia. So 200 nautical mile is belong to Indonesia untuk bicara ekonomi. Jadi kalian siapapun yang ada datang sana harus izin Indonesia. Tapi kalau kita nggak awasin, ya dia datang juga. Ya kita lagi yang bego gitu loh. Implementasi pilar maritim, saya kira ini juga pembayaran infrastruktur merata. Sekarang ini dilakukan. Ada bermacam proyek yang sedang kita jalankan.
Ini total itu kira-kira 305 billion US dollar investment untuk 5 years ahead. Orang suka tanya, ada yang mangkrak nggak? Kalau kau manage dengan bagus, kau kontrol dengan bagus, kau persiapkan dengan bagus, peluang untuk mangkrak itu akan sangat sedikit. Dan saya ingin katakan sama Anda, 4 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, belum ada satu proyek pun yang potensial untuk mangkrak. Paling tidak di bawah saya. Pembenahan infrastruktur transport laut, sekarang jalan, ini. Nah saya share sama Anda, pokoknya semua kau rencanakan dengan bagus. Ini pengalaman, sekarang pengalaman saya sebagai orang tua sama kamu. Kalau kau rencanakan dengan bagus, kau execute dengan bagus, kau awasi dengan bagus, dan kau sebagai pemimpin memberikan contoh, and your subordinate trust you because of your credibility. Credibility is number one. When you promise something, you deliver. Ya. Ingat itu. When you promise, you deliver. Kamu jangan promise kau nggak pernah deliver. Orang nanti bilang, kamu apa kamu gitu. Kemudian pembenahan infrastruktur pelabuhan kita juga jalankan semua ini. Kemudian juga tol laut menurunkan harga kita lakukan sekarang. Kita punya 30 logistik base sekarang itu untuk membuat gap perbedaan harga itu mengecil. Walaupun kemarin baru evaluasi di kantor saya, masih ada juga harga itu yang dimainkan oleh orang-orang yang pengen monopoli. That's a lot of problem we have to fix. Jadi kalau kau tidak melakukan evaluasi terus-menerus, tidak melakukan kontrol terus-menerus, maka ini pun tidak akan berhasil guna dengan bagus. Karena apa? Tol laut itu kita subsidi, dimanfaatkan orang ngangkut barang, tapi harganya di ujung tetap aja dimainkan. Tapi karena kita awasin, ya alhamdulillah sampai sekarang bisa lumayan bagus. Kita buka tujuan buku putih diplomasi maritim, memberikan garis besar visi maritim yang berpandangan keluar. Ini kita udah buat, outward looking. Kemudian juga kita program utama kebijakan diplomasi laut. Semua kita sudah punya buku ini sekarang untuk kita punya, sehingga dengan demikian Indonesia bisa punya posisi yang lebih bagus lagi ke depan. 4 rencana aksi diplomasi maritim, saya kira ini sedang kita jalankan saat ini. Kemudian sebagai penutup, saya ingin pesan pada anak-anak muda Indonesia. Jadilah kamu orang Indonesia yang bangga akan Indonesia. Kamu harus membuat Indonesia ini NKRI tetap satu. Sudah banyak sekali anak-anak muda atau pahlawan-pahlawan pada eranya yang gugur untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kamu intelektual Indonesia. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi sama kamu, karena itu mystery of life. Kita nggak ada yang bisa tahu. Saya nggak bisa kebayang di sini, saya gendong ransel 30 kilo, bawa peluru, bawa senjata segala macam, terjun pesawat, harus berdiri di sini atau berdiri di forum-forum internasional. Saya bicara mengenai ekonomi, saya bicara politik dan sebagainya. Saya nggak pernah. Saya dulu orang prajurit profesional. Saya diajarin bagaimana meledakkan gedung ini. Itu my specialist. I'm serious. Ya, saya di-train di US Army Special Forces, saya di-train juga di Special Air Service di UK. Saya juga di-train di GC9 di Jerman. That's my specialty. Tapi mystery of life, Tuhan punya tak mau yang kita tidak bisa tahu. Kalian juga bisa terjadi apa-apa. Macam buat kamu. Oleh karena itu, dari sekarang buatlah track recordmu yang bagus. Buatlah hatimu yang bagus. Buatlah ilmumu yang bagus. Jaga kesehatan bagus. Kamu harus bisa menjadi orang Indonesia yang utuh. Bukan Indonesia yang berat sini, berat sana. Tidak. Dan kau contoh pemimpin yang memberikan ketauladanan. Pemimpin yang hidup sederhana. Pemimpin yang mau turun ke bawah. Itu penting. Karena pengalaman saya kembali sebagai orang tua, itu yang membuat saya survive sampai hari ini. Dan kamu atau kita akan dihargai orang sepanjang masa. Dan itu yang saya berikan kepada anak-anak dan cucu-cucu saya. Selalu saya katakan, you have to be yourself, you have to be a good example in your community. Don't lie to the public. Terima kasih, selamat berjuang, dan terima kasih Pak Dino yang sudah membuat acara ini dengan bagus. Saya bangga lihat kalian. Terima kasih Indonesia, Indonesia nomor 1, the best.
Thank you, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. And next, I would like to invite our next keynote speaker, the Foreign Minister of the Republic of Indonesia, Ibu Retno Marsudi. But first, let's watch this clip. Express our deepest appreciation for all the generous support Indonesia 144. on behalf of the government and the people of the Republic of Indonesia, allow me to express our deepest appreciation for all the generous support extended toward Indonesia's candidacy. I wish to extend my sincere gratitude to Member States of the United Nations for trusting Indonesia to be your true partner. Ladies and gentlemen, please welcome Ibu Retno Marsudi. Joined by Dirjen Multilateral Febrian Alfianto Rudiar, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Yordamos Dumolia Gusman, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, lalu Muhammad Iqbal, Direktur Afrika Daniel Tumpal L. Simanjuntak. Kalau yang lain di atas panggung sendiri, saya nggak berani, jadi keroyokan ini. Colleagues, ladies and gentlemen, my speech is about contribution, hope, caring, and last but not least, about heart, about love. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari Presiden Republik Indonesia. Beliau saat ini sedang berada di Semarang. Buat beliau setiap hari adalah Senin, sehingga tidak ada weekend. Beliau menyampaikan salam dan sukses untuk pertemuan ini. Ibu dan Bapak, anak-anakku yang saya sayangi, starting from the 1st January 2019 until 31st December 2020, Indonesia will sit as a non-permanent member of the UN Security Council. Tugas kita sangat berat, sangat-sangat berat. Tantangan dunia juga tidak kalah beratnya. Pergeseran geopolitik dan geoekonomi merupakan tantangan. Salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini, tadi sudah disebut oleh Pak Dino, adalah bagaimana menjaga multilateralism. How to maintain multilateralism. Menjaga agar negara di dunia memiliki komitmen yang kuat terhadap multilateralism. Tentunya anak-anak akan bertanya, kenapa multilateralism penting? Dengan multilateralism, semua negara dihormati secara equal, sehingga diharapkan bahwa engagement antara bangsa dunia akan menguntungkan semua pihak. And I do agree with Pak Dino, what Pak Dino mentioned, keep going, go faster for multilateralism. Tantangan yang lain adalah bagaimana perdamaian dapat dijaga.
Bagaimana konflik dapat diselesaikan? Karena perang dan konflik selalu akan memakan banyak korban. Dan selalu korban yang paling banyak adalah wanita dan anak-anak. Tantangan lainnya, rivalitas yang tidak sehat. Tidak saja pada rivalitas politik, tetapi juga rivalitas ekonomi yang tidak sehat, yang membahayakan kesejahteraan dunia. Trade war sangat merisaukan dunia. Dalam hubungan antar bangsa, dalam hubungan di antara bangsa-bangsa dunia, di sana-sini memang diperlukan keberpihakan. Semua policy memerlukan keberpihakan. Keberpihakan pada kelompok rentan. Keberpihakan pada kepentingan negara berkembang and least developed countries. Keberpihakan terhadap negara-negara kepulauan kecil karena mereka sangat fragile, sangat menanggung resiko yang besar terhadap bahaya climate change atau dampak dari climate change. Keberpihakan terhadap perempuan dan anak-anak. Tanpa keberpihakan, maka yang kuat akan menguasai yang lemah. Pembangunan yang inklusif tidak dapat akan dijalankan. Dan akhirnya banyak negara, banyak orang yang akan tertinggal. So many will left behind. Sehingga cita-cita untuk menciptakan no one left behind akan sulit tercapai. And this is not good. That is not good for the world. This is not good for all of us. Dengan situasi ini, harapan dunia terhadap Indonesia sangat besar. Harapan negara berkembang terhadap Indonesia sangat besar. The hope of the voiceless toward Indonesia is quite big during the membership of Indonesia in the UN Security Council. Dan kami, Indonesia, paham akan harapan tersebut. Anak-anak yang saya sayangi, kalau kita bicara kebijakan luar negeri Indonesia, maka kita akan melihat kebijakan luar negeri Indonesia sangat konsisten. Rekam jejak diplomasi Indonesia patut kalian banggakan. Indonesia selalu ingin menjadi bagian penyelesaian masalah dan bukan bagian dari masalah itu sendiri. Indonesia always wants to be part of the solution and not be part of the problem. Indonesia mengedepankan kerjasama dan kolaborasi. Teman-teman ingat Pak Luhut juga ada di sana pada saat pembukaan konferensi atau pertemuan tahunan IMF World Bank di Bali baru-baru ini. Presiden Republik Indonesia antara lain mengatakan lemahnya kerjasama dan koordinasi telah menyebabkan banyaknya terjadi masalah. Presiden juga bertanya, di tengah tantangan yang besar, apakah sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk rivalitas dan kompetisi? In the midst of increasing challenges, is it really the right time for rivalries and competition? Is there really ever the right time? Presiden juga mengingatkan, kemenangan maupun kekalahan dalam perang, hasilnya selalu sama, yaitu dunia yang porak-poranda,
dan tidak ada artinya kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Dalam konteks inilah, maka apa yang dinamakan habits of dialogue bukan merupakan sesuatu yang klise, bukan merupakan nilai kuno yang tidak bermanfaat lagi. Habit of dialogue harus terus dihidupkan, diarus utamakan di dalam pergaulan antar bangsa. Dan Indonesia adalah negara yang selalu ingin mengedepankan habits of dialogue. Habits of dialogue ini tidak saja diperkokoh Indonesia di ASEAN, tetapi juga di kawasan Indo-Pasifik dan juga di dunia. Kerjasama Indo-Pasifik yang mengedepankan habits of dialogue, kerjasama, cooperation, inclusiveness akan terus didorong Indonesia dengan mengedepankan tentunya sentralitas ASEAN. Jadi ini gambar konsep Indo-Pasifik, konsep yang sedang dikembangkan oleh Indonesia bersama dengan ASEAN mengenai konsep Indo-Pasifik. Pada saat duduk di DKPBB, Indonesia memiliki komitmen untuk bersama-sama menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian secara damai. Disinilah peran peacekeeping operation penting untuk menjaga perdamaian dunia. Para penjaga perdamaian ini jasanya luar biasa. Dan anak-anak, tahukah Anda bahwa Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar penyumbang PKO di dunia. Jadi sekali lagi saya ingin minta big applause untuk para peacekeepers Indonesia dan negara lain yang sudah menjaga perdamaian dunia. Selain itu, upaya untuk memerangi kejahatan lintas batas, transnational organized crime, juga merupakan salah satu prioritas Indonesia pada saat Indonesia duduk di Dewan Keamanan Dunia. Dunia resah dan khawatir dengan maraknya radikalisme, terorisme. Kemarin saya membuka acara Regional Youth Conference on Peace and Tolerance yang diselenggarakan oleh ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. Saya ingin ulangi pesan saya yang saya sampaikan kemarin kepada juga anak-anak muda, tetapi tidak hanya anak-anak muda Indonesia, tetapi anak muda Asia Tenggara. Anak-anak muda harus menjadi agen perdamaian, agent of peace. Anak-anak muda harus menjadi agen toleransi, beacons of tolerance. Anak-anak muda harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, engines of economic growth. Sekarang saya ingin tanya kepada anak-anak yang ada di ruangan ini. Kalau saya bertanya, kalau Anda ingin menjawab ya, sampaikan ya dan teriaklah. Apakah Anda siap menjadi agen perdamaian? Apakah anak-anakku siap menjadi agen toleransi? Sebagai ibu, sebagai emak-emak, rasanya senang sekali pada saat anak-anak siap menjadi agen perdamaian sebagai agen toleransi, karena Indonesia
adalah majemuk dan kita hormati semua perbedaan yang ada. Tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak kita. Saya ingin kembali kepada isu Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga akan terus memperhatikan isu Palestina. Sudah cukup banyak resolusi Dewan Keamanan PBB, sudah cukup banyak prinsip-prinsip yang dihasilkan oleh proses perdamaian sebelumnya. Ajakan Indonesia sebenarnya sangat sederhana, sangat simple. Hormati dan laksanakan resolusi-resolusi tersebut. Hormati prinsip-prinsip hukum internasional dan hormati hak-hak dasar bangsa Palestina. Palestina akan tetap menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada isu politik luar negeri dan dalam negeri. Politik luar negeri pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan dari politik dalam negeri. Jadi kalau teman-teman lihat di setiap politik luar negeri, di situ pasti terdapat komponen yang sangat kentara, sangat obvious mengenai kepentingan nasional masing-masing negara. Politik luar negeri Indonesia juga berusaha memajukan kepentingan nasional dengan prioritas pada melindungi NKRI. Kita tidak akan mundur 1 inci pun kalau sudah terkait dengan integritas wilayah. Tadi Pak Luhut sudah menyampaikan mengenai masalah itu. Yang nomor 2 adalah melindungi warga negara Indonesia yang hidup dan bekerja di luar negeri. Untuk menunaikan tugas ini, kita harus bekerja dengan hati. Yang ketiga, diplomasi ekonomi, termasuk meningkatkan engagement kita di pasar-pasar non-tradisional kita, termasuk di Afrika. Nah, tetapi politik luar negeri tidak hanya berjuang untuk kepentingan nasionalnya. Kita harus dapat berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia. Oleh karena itu, prioritas politik luar negeri Indonesia juga mencakup peningkatan peran Indonesia di kawasan dan dunia. Kontribusi Indonesia untuk dunia. Diplomasi perdamaian, diplomasi kemanusiaan Indonesia sangatlah kuat dan kita ingin terus berkontribusi di bidang-bidang itu. Beberapa contoh, saya ingin highlight sedikit beberapa contoh kontribusi Indonesia yang diterima dengan baik, dicatat dengan baik oleh dunia. Kontribusi Indonesia untuk Palestina, untuk Afghanistan, untuk para pengungsi dari Rakhine State. Upaya kita untuk terus menyebarkan moderasi, memberantas radikalisme, terorisme, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang masuk kepada gentleman yang sudah menunggu lama. Saya tidak sendirian tentunya teman-teman dalam menjalankan diplomasi ini. Anda semua, seluruh elemen bangsa juga telah membantu diplomasi kita. Dan di Kementerian Luar Negeri saya dibantu oleh tim yang cukup kuat. 4 diantaranya ada di sini. Saya perkenalkan Dr. Damos Agusman, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Beliau ini adalah pendekar kita untuk negosiasi perbatasan. Yang kedua, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI BHI. Beliau ini pendekar untuk perlindungan WNI dan masuk terus di daerah konflik. Yang ketiga, Daniel Tumpal Simanjuntak, Direktur Afrika
Dan ini adalah jawara diplomasi ekonomi kita di Afrika. Dan yang terakhir, Febrian Alyanto Rudiat. Beliau adalah Direktur Jenderal Multilateral, jadi penjaga kepentingan dan kontribusi Indonesia untuk dunia. Saya minta kepada teman-teman untuk bercerita mengenai capaian kita dalam 4 tahun ini. Silakan. 1 menit, 2 menit, di situ. Baik, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan Ibu Menlu khusus pada pilar tentang perlindungan kedaulatan. Ini ada kaitannya juga tadi dengan paparan dari Bapak Menteri Luhut mengenai diplomasi maritim bagian dari kebijakan kelautan. Indonesia itu berbatasan dengan 10 negara, banyak banget. Tetapi ada satu persoalan yang menurut saya perlu saya share khususnya kepada generasi muda, ada sesuatu yang kadang-kadang kita lupakan. Kita lupa bahwa dulu Indonesia sebelum merdeka itu adalah penuh dengan laut bebas. Sehingga kapal-kapal asing itu bisa hilir mudik di kantong-kantong laut bebas itu. Nah, apa yang terjadi? Tahun 1957 kita keluarkan deklarasi Juanda. Nah, apakah respon dunia terhadap deklarasi Juanda? Indonesia breaking international law. Indonesia melanggar hukum internasional. Nah, kita tidak comfortable bahwa kita dianggap melanggar hukum internasional. Maka muncullah pejuang-pejuang diplomasi kita seperti Profesor Hasyim Jalal yang memperjuangkan Indonesia sehingga kita diterima dalam konsep UNCLOS sebagai archipelagic state. Dan akhirnya kita juga diterima dengan zona-zona maritim yang baru. Dan kita harus bangga, karena apa? Yang semula kita disebut Indonesia breaking international law menjadi Indonesia making international law instead of breaking it. Ini satu warisan sejarah yang perlu diperjuangkan khususnya para generasi muda. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Menlu, kita harus konsisten bahwa international law itu adalah membantu Indonesia instead of merugikan Indonesia. Baik, kita sudah membuat sampai hari ini 18 perjanjian perbatasan. 18 dari sejak 69 sampai sekarang. Ada yang cepat, bisa cepat, 3 bulan kita buat dengan Malaysia, it's very quick. Ya tentu karena ada faktor pada waktu itu, yang nanti banyak kita diskusikan. Ada yang 30 tahun, Bu, 30 tahun buatnya. Jadi kalau Anda masuk Kemlu hari ini, setelah pensiun, perundingan masih berlangsung, gitu kira-kira ya. Pertanyaannya adalah kenapa sih lama? Nah ini kita ingin sharing, kenapa sih lama, kenapa complicated? Lama karena pertama dia menyangkut aspek politik, sovereignty, legal, dan teknis. Jadi teknis, legal, politik itu digabung menjadi satu dan juru runding harus mengetahui 3 aspek ini. Pekerjaan yang sangat berat. Kemudian yang kedua, kebetulan law of the sea itu belum menyediakan guidance, belum menyediakan norma. Sehingga yang terjadi adalah diserahkan kepada diskresi negara. Suka-suka negara lah, mau membuat zigzag, mau membuat melengkung, itu terserah negara. Akibatnya diplomasi menjadi kata kunci. Dan yang ketiga, nah ini yang agak ribet. Once the treaty is already concluded, it should be forever. Nah ini membuat juru rinding menjadi ekstra hati-hati. Karena kalau takut salah, akan salah dalam sejarah. Makanya kita selalu menyebut ini sebagai 3D diplomasi, difficult, dangerous, ya kan, dirty, itulah kira-kira. Nah, alhamdulillah, sejak tahun 2014 kita sudah melakukan 51 putaran dan 61 putaran perundingan dengan dari batas darat dan 5 putaran perundingan di special envoy. Ini merupakan bukti bahwa Indonesia sangat semangat dan sangat intensif untuk menyelesaikan persoalan perbatasannya. Kenapa? Karena negara Indonesia cinta damai. Kita tidak mau ada potensi konflik dengan negara-negara tetangga. Makanya kita penganut suatu doktrin yang mengatakan good friends make good neighbor. Itu kira-kira ya. Nah, apa achievement kita? Kita sudah berhasil dengan 2 MOU,
untuk demarkasi, kita sudah berhasil dengan 2 batas laut, kita sudah berhasil juga masalah arrangement dengan Papua, dan alhamdulillah dalam waktu dekat juga kita akan menghasilkan beberapa perjanjian jika diplomasi kita terus kita lakukan secara intensif. Nah, perhatikan ini ada satu situasi di mana Ibu Menlu belusukan untuk masalah border negotiation ini. Menurut saya ini bukan lagi beyond the box, but Menlu already sitting outside the box, gitu ya. Jarang sekali bahwa perundingan batas maritim itu dilakukan langsung oleh Menlu dengan memplototin peta, gitu ya. Itu biasanya tim teknis. Tapi ternyata Menlu sudah mulai senang sekarang memplototin peta, gitu ya. Dan yang terakhir, bukan hanya Menlu, Presiden juga ternyata sangat hands on, ya. Langsung dalam setiap situasi perbatasan maritim segera kita selesaikan. Inilah kira-kira yang bisa saya share kepada teman-teman. Makasih Bu Menlu. Ini sekarang urusan warga negara Indonesia. Boleh? Mungkin ke slide. Oke. Ada 2 juta lebih warga negara Indonesia di luar negeri. Ini yang tercatat. Yang tidak tercatat lebih banyak lagi. Jadi sekitar 6 juta warga negara Indonesia di luar negeri. Setiap tahun banyak yang menghadapi permasalahan. Paling tidak ada 15.000 kasus yang kita tangani setiap tahunnya. Nah, untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan kasus-kasus ini, Anda tidak bisa membantu menyelesaikan kasus-kasus ini kalau Anda tidak punya empati. Jadi menjadi seorang diplomat dan Anda bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri, Anda harus punya empati. Anda harus melakukannya dengan hati. Karena pada saat Anda menyelesaikan kasus-kasus tersebut, sesungguhnya Anda menjadi seseorang soldier to cry on. Jadi Anda harus tempat orang meminta pertolongan. Karena jika Anda tidak bisa melakukannya dengan hati, Anda tidak mungkin akan bisa membantu masyarakat kita, 618 orang dalam waktu hampir 7 tahun, 448-nya bisa dibebaskan. 448 orang yang terancam hukuman mati berhasil dibebaskan. Kalau Anda tidak menggunakan hati, Anda tidak mungkin berani mempertaruhkan nyawa dan pergi ke Yaman dalam waktu 3 minggu mengevakuasi hampir 2.500 WNI yang terperangkap di dalam konflik. Kalau Anda tidak menggunakan hati, Anda tidak mungkin pergi ke Mount Everest 5.000 meter di atas ketinggian permukaan laut, lalu mencari 2 orang yang hilang pada saat melakukan pendakian dan tertimbun longsoran di Mount Everest. Kalau Anda tidak menggunakan hati, Anda tidak mungkin naik kapal ikan ini, lalu menyeberang dari Djibouti ke kota Aden, 24 jam di laut, untuk membebaskan dan untuk menyelamatkan hampir 300 WNI kita yang terperangkap konflik di kota Aden di Yaman. Tapi cerita kerennya begini. Ini kapal ikan, bukan karena kita tidak punya kapal yang lebih bagus. Karena hanya jenis kapal ini yang bisa masuk ke pelabuhan Aden tanpa menghidupkan mesin, tanpa navigasi, dan tanpa lampu. Hanya kapal jenis ini yang bisa masuk. Dan yang kerennya adalah, yang bisa kita evakuasi bukan hanya sekitar 300 WNI, tapi juga ada puluhan warga negara dari Uni Eropa, ada puluhan dari Amerika Serikat, ada sekitar 70 dari Malaysia. Hidup Indonesia. Nah, dalam perlindungan WNI tidak cukup hanya menyelesaikan kasus-kasus yang kita hadapi, tetapi kita juga mulai masuk ke teknologi. Karena Anda semua generasi yang sudah gaul, generasi yang melek teknologi. Kita sudah siapkan sebuah sistem yang lebih baik. Mulai saat ini,
kalau Anda memutuskan untuk ke luar negeri, untuk tinggal lebih dari 6 bulan, klik www.peduliwni.kemlu.go.id, laporkan diri Anda secara online. Dengan Anda melaporkan diri Anda, maka Anda bisa mendapatkan seluruh pelayanan kekonsuleran dan catatan sipil di luar negeri secara online. Hebat nggak? Yang lebih baru lagi, ini lebih gaul. Kita sudah mengeluarkan yang namanya Safe Travel. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke luar negeri, sekarang bisa download di Android, bisa download di iOS. Dalam waktu 3 tahun, dalam waktu 3 bulan, kita sudah berhasil di-download oleh 40.000 lebih. Jadi pastikan ketika Anda pergi ke luar negeri, Anda mendownload Safe Travel. Anda banyak mendapatkan keuntungan di sini. Bu Menlu, kalau diizinkan, kami juga bawa 2 teman yang sudah dibebaskan dari Sandra. Mungkin setelah selesai ini. Baik, boleh saya berdiri, Mas Mahmud? Mas Mahmud ini kita bebaskan tahun 2016 dari penyanderaan di Filipina Selatan. Kemudian satu lagi, Mas Sudirman. Mas Sudirman ini berhasil kita bebaskan dari penyanderaan setelah disandera 4 tahun di Somalia. Nanti kita akan kasih kesempatan kepada dua-duanya untuk menyampaikan testimoni setelah selesai. Nanti aja. Makasih. Tes. Dari tadi kita ngomong Amerika, Eropa multilateral, tapi nggak ada yang ngomong Afrika. Siapa yang tahu Afrika? That's good. Nah ini pertama ada 3 orang nih yang perlu kita applause. Pertama Mas Dino Patijalal. Come on, you have to stand up. Gara-gara Mas Dino, kita dikasih platform ngomong Afrika. Nah kedua ini dia. You have to give a big applause ke Bu Retno, karena untuk pertama kalinya, Bu Retno jarang-jarang bisa nyuruh Bu Retno berdiri. Karena untuk pertama kalinya, when we are talking about Africa, it's not only about multilateralism. We have to walk the talk. We are talking about concrete one. Jadi teman-teman milenial, kalau nanti masuk Kemlu, jangan berpikir, wah gue mau kayak Mas Dino nih, posting di KBRI London atau apa. Tapi berpikir ikut saya ke Afrika. Jangan hanya mau ikut Pak Febri nih, Dirjen Multilateral. Karena masa depannya itu adalah di Afrika. Now I would like to talk about that. Tantangan terbesar kalian nanti adalah bagaimana kita avoid middle income trap. Ketika kita ngomong middle income trap, then we are talking about not only about export, itu lebay itu zaman saya tuh kita ngomong market access, ya kita hanya ngomong inbound investment, tapi ternyata, dan ini kalau kata Ibu Retno nih jangan minder wardah nih, ternyata data kita bilang kita di Afrika ini we are even starting talking about outbound investment. Big applause buat Indonesia. Coba lihat di pojok kanan atas. Yang kita bicara as important as commodities, as important as what else? Everything about wear, footwear, underwear, you name it. Tapi we are starting talking about infrastructure, strategic industry, minyak, gas, PTA even. Can you imagine? Kita udah berapa tahun merdeka, baru tahun ini kita start proposing FTA ke Afrika. So, big applause ke Bu Retno. Dia bilang gini, Tumpal, nih saya dipanggil Tumpal, kamu saya taruh Afrika ya, tapi kamu silakan buat rame Afrika, saya kasih resources, siap Bu. Ternyata, kalau ada banyak anak muda ngerjain, then it's possible. Dan the best yet to come to Indonesia in 2050, tadi Pak Luhut bilang, katanya nih, kata ramalan Jayabaya, kata ramalan PricewaterhouseCoopers, tahun 2050 kita akan menjadi negara ekonomi terbesar keempat, and on the basis of PPP ya, GDP. Kalau ini nggak masuk ke Afrika, kalau nggak kalian mulai mikir Afrika, tidak akan pernah itu terjadi. Jadi, remember, platform yang dikasih Mas Dino hari ini, about Afrika. Next. Ada game changer. Coba lihat, Indonesia Afrika Forum. Apa yang aneh? We are not only talking about ASEAN anymore.
We are not talking about United Nations. Kita bicara Indonesia dan Afrika. Kalau kata omnya Spider-Man, with power comes responsibility. Kita tuh gede. Ternyata tahun ini ketika kita buat Indonesia Afrika Forum bulan April, luar biasa teman-teman. Nih lihat, banyak hal yang bisa kita capai. Next slide, kakak, next slide. Ya. Coba lihat. As important as everything about where, right? Coba lihat, dari kiri ke kanan. Ini baru contoh kecil. It's only a handful of examples. Lihat, kita bisa ngomong mengenai financing scheme, kita bisa ngomongin mengenai what else? Strategic industries, kita ngomong mengenai extractive industry. Kalau kalian suka baca laporan World Bank, ciri-ciri negara mature economy itu they are starting talking about apa? Manufacturing, not only manufacturing, they are talking about extractive industry, they also talk about infrastructure. Lihat, saya yakin di kepala Bu Retno ini bukan one time event, ya. Ini hanya mulai. Di zaman-zaman kalian nantilah, apapun profesi kalian, mau jadi kayak Mas Dino, mau kayak saya, pegawai negeri, atau kayak Pak Luhut, atau siapapun, atau BUMN, kalau kita mau buat Indonesia besar, then you have to start thinking about Africa. Berikut. Nah, ini ke depan, platform kita akan ada bermacam-macam ini. Save the date, tolong masuk ke hashtagnya, Talking About Africa. Kita mulai, kita tidak akan stop di sini, kita akan lanjut terus. Terima kasih, dan ini it's time to Africa. Terima kasih. Nanti teman-teman akan memperoleh sesi multilateral yang lebih panjang. Saya ingin mengenalkan suatu perspektif saja. Saya ingin mengajak teman-teman pada masa 4 tahun yang lalu, pada saat Pak Presiden Jokowi pertama kali menjabat sebagai presiden, banyak spekulasi mengatakan pasti Indonesia akan inward looking. Pasti engagement kita dengan dunia internasional akan berkurang. Saya akan menunjukkan suatu gambar. Boom. Wrong. Ini adalah hanya 45% dari apa yang kita lakukan di bidang multilateral. Engagement kita dengan negara lain. Biru untuk isu perdamaian keamanan, merah untuk isu HAM dan kemanusiaan, coklat untuk ekonomi pembangunan, hijau untuk lingkungan, dan abu-abu untuk sosial budaya. Ini dilakukan dalam 4 tahun. Ini tidak sekedar chart, ini bukan sekedar statistik, ini ada leadership, ini ada inisiatif, ini ada engagement. Teman-teman sekalian, multilateralism adalah merupakan DNA dari politik luar negeri kita. Intinya adalah values of democracy. Jadi ini adalah suatu bentuk demokrasi tingkat tinggi pada dunia internasional. Dan leadership adalah main currency dari multilateralism. Suatu negara yang tidak memiliki leadership tidak akan mampu berbicara banyak mengenai literalisme. Ibu Retno, ini adalah Ibu lakukan selama 4 tahun dengan segala inisiatif Ibu, segala kerja keras Ibu, dan tentunya tepuk tangan untuk Ibu. Terima kasih. Thank you very much guys. Teman-teman yang saya hormati, akhirnya saya ingin menutup sambutan ini dengan sebuah pesan dari lubuk hati yang paling dalam. Stay strong as one Indonesia. Stay proud as one Indonesia and stay united as one Indonesia. Dan dengan itu Indonesia akan semakin bermartabat dan disegani oleh dunia. Saya ingin menutup remarks ini dengan mengutip penggalan lirik lagu Stand By Me yang dinyanyikan kali ini oleh kelompok Change for Life yang berbunyi, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you are going to need someone to stand by you. And never lose hope. Indonesia will always stand by you.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Madam Secretary and our distinguished diplomats. Give them another round of applause, please. Terima kasih, Ibu Retno. Dan saatnya kita masuk ke FPCS Special Award. This year, we have an Outstanding Indonesian Internationalism Award. The theme is Courage for Peace and is dedicated to Democratic People's Republic of Korea and Republic of Korea. I would like to invite back to the stage Dino Patijalal. Pak Dino, silakan kembali ke panggung. Thank you. I'm glad that we're doing this at the end of this opening session. This year, FPCI is proud to give the award named Courage for Peace Award. If you ask what is the most worrying thing last year, in 2017, my answer would be the situation in the Korean Peninsula. But if you ask this year, what is the most hopeful thing for the region and internationally, my answer would be the Korean Peninsula. And this is happening only because of the initiatives and cooperation done by two extraordinary leaders. One is the Supreme Leader of DPRK, His Excellency Kim Jong-un, and the second one is the President of the ROK, Mr. Moon Jae-in. The efforts done by the two sides to meet, to talk about their issues, to do outreach, and especially their North-South Summit in Panmunjom, and the continued meetings after that have really changed the dynamics of the inter-Korean situation. And I think it's one of the best and most hopeful stories of 2018. Even the meeting between President Trump and DPRK Supreme Leader Kim Jong-un is a result from the North-South dialogue and reconciliation that is happening. So for that, we would like to give the Courage for Peace Award to DPRK Supreme Leader Mr. Kim Jong-un and President of ROK, Moon Jae-in. We have communicated this to Pyongyang and to Seoul, and we have received the green light of their acceptance of this award, and they have asked their ambassadors in Jakarta, Ambassador An from DPRK and Ambassador Chang Bon Kim from ROK, to receive the award on their behalf. So may I now, well, before you come forward, let me show a video about the North-South extraordinary development.
I invite the two ambassador from ROK and ambassador from PRK to get to the stage, please. Thank you. We'd like to also invite Thomas Noto Suenato, the representative of Foreign Policy Community of Indonesia, and also the Secretary of Asian Scholars, an expert to the Democratic People's Republic of Korea, to give out certificate for DPRK. Next to give out certificate for Republic of Korea, Bapak Bambang Harimurti. Please welcome to the stage, Bapak Bambang. Next, we have a trophy for DPRK, and please welcome Bapak Doni Agustiadi, Special Advisor for FPCI. Pak Doni, silakan. And next, Pak Dino Patijala will hand out a trophy for the people of the Republic of Korea. Now photo session with everyone. And next followed by Pak Dino and also the two ambassadors, Democratic People's Republic of Korea and Ambassador Republic of Korea. Para pemberi penghargaan dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Boleh dipersilakan kembali ke tempat duduk Bapak-bapak. And now another photo op with two ambassadors, Ambassador Democratic People's Republic of Korea and Ambassadors Republic of Korea, the two ambassadors. Minister of Foreign Affairs, His Excellency Retno Marsudi, Professor Hassal Jalan, Ambassador Dr. Dinapati Jalal, Excellencies, ladies and gentlemen. It is my great honor to receive the special award conferred to His Excellency Kim Jong-un, Chairman of State Affairs Commission of the DPRK of Korea, by the Foreign Policy Committee of Indonesia. I will do my best to deliver it as soon as possible to the highest destination. I express my gratitude to Dr. Dinapati, the coordinator of FPCI, and all stakeholders of FPCI who decided for the award. And on behalf of my embassy and the people of our country, I extend my heartfelt thanks to all of you for extending your warm congratulations.
At present, in Korean Peninsula, the tension has been eased and peaceful atmosphere is prevailing. The international community welcome the trend. In less than 5 months in this year, as many as 3 times inter-Korean summit meetings were held, and now many inter-Korean dialogues are underway in different ways. There is a dramatic change in our inter-Korean relations in a very short time. I believe our brothers and sisters in North and South and overseas are now being deeply convinced the national reunification is no longer in distant future. As Dinopati mentioned earlier, His Excellency Kim Jong-un, the chairman of the State Affairs Commission, deserves the award for his firm confidence for peace and his bold determination. The text engraved on the paper and the shape of the trophy describes well the warm oppression and reflection from the international community and the further expectation. I hope the people of Indonesia and all of you and the international community will continue to support our efforts to build a peaceful environment in Korean Peninsula. Thank you very much. To attend the parallel meeting. Selamat pagi. Excellencies, distinguished scholars and experts, colleagues from the diplomatic community, from Kemlu, all the friends and young students all over Indonesia. I'm very honored to be here this morning, especially together with my colleague Ambassador An from North Korea. We are here, standing by, together, united by one thing, united by our common aspirations, aspiration for peace, aspiration for peace building on the Korean Peninsula. On behalf of President Moon Jae-in of the Republic of Korea, I would like to express my profound gratitude to Foreign Policy Community of Indonesia and my dear friend Ambassador Dino Patijala for this award, very special award, as well as all the audience here at this conference. As was mentioned by my colleague Ambassador An, the Korean Peninsula has remained divided over the last 73 years. To establish permanent peace and to move towards peaceful reunification has remained a daunting task, almost impossible task for the last more than 70 years. However, from the Pyeongchang Winter Olympic Games in February this year onwards, we witnessed a sea change on the Korean Peninsula. We are now at the threshold of a new future for peace. Last month in Pyongyang, the capital city of North Korea, President Moon met with Chairman Kim for the third time within this year. They resolved to usher in an era of peace and prosperity. They reached an agreement, once again, to turn the Korean Peninsula a land of peace, free from nuclear weapons and threats. Such dramatic changes have been possible thanks to the support and encouragement of the people here and around the world. In particular, I would like to express my deepest terima kasih dan apresiasi to the people of Indonesia for their warm support. The ongoing peace process is still
at an initial stage. I sincerely hope that all of you will always be with us, stand by with us on the path to permanent peace and complete denuclearization, as well as on the journey to a peaceful world. I once again thank you all. Terima kasih. Thank you, Ambassador of the Democratic People's Republic of Korea, His Excellency An Kwang-il, and Ambassador of the Republic of Korea, His Excellency Kim Chang-bum. Gentlemen, thank you very much. And that's a wrap for our opening program this morning. Thank you very much for participating. Jangan lupa, our parallel events will start immediately. We don't have a break, so please proceed to 19 parallel sessions. And also we have a diplomacy clinic, I should say. And we have the events in the main hall, which is here. And then at Curaçao, Aruba, Barbados, Martinique, and Grenada. Please find our program in the booklet, or you can ask our in the information center. And also, I would like to remind you there's a closing session with 2 speakers which will talk about perspectives on world affairs. There's a Professor Kiai Haji Maruf Amin, Chair of the Indonesian Ulama Council and General Guide of Nahdlatul Ulama, also Cawapres nomor urut 1, and Sandiaga Salahuddin Uno, Deputy Governor, former Deputy Governor of the Special Capital Region of Jakarta, Cawapres nomor urut 2. Dan selfie dulu. Sambil selfie saya harus sebutkan terima kasih sekali lagi kepada para sponsor. Ke depan dulu bapak-bapak, teman-teman silakan ke depan. Kita mau selfie rame-rame wifi bersama Ibu Retno dan Pak Dino. Silakan mendekat ke panggung. All the ambassadors, teman-teman, silakan. All the VIPs, silakan kita mau wifi bareng. In the meantime, I would like to thank the sponsors, Mayapada Group, PT Kino Indonesia, Sinarmas Group, Gerson Lerman Group Asia Limited, European Union Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam, PT Freeport Indonesia, Indonesia Morowali Industrial Park, Australian Embassy in Jakarta, Embassy of the People's Republic of China to Indonesia, Sepatu Eagle kini kamu banget, PT Quadra Solution, Tanoto Foundation, Automation Anywhere, PT Bank OCBC NESP, Indosuria Group, PT Harum Energy, AirAsia Indonesia, PT Plaza Indonesia Realty, PT Pacific Argo Persada, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, PT Chevron Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank of China Hong Kong Limited Jakarta Branch, Embassy of Canada to Indonesia, Lotte Duty Free, Blue Group, PT Sinar Sosro, PT Barreto Pacific, PT HM Sampurna, and our media partners, Kompas TV, Metro TV, Media Indonesia, Delta FM, Woman Radio, and Sonora Radio. Guys, have a great event. Please join our parallel events. We'll be waiting for you in the above mentioned rooms. You have the main hall, Curaçao, Aruba, Barbados, and many others. Please find the booklets and please find our information center. Shall you require further info? Thank you very much, and I'll see you later. Thank you.